Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara yang semoga kita bisa saling belajar, bisa saling sharing bagaimana kemudian kita mendidik anak kita dengan lebih baik lagi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang paling indah akhlaknya, hamba Allah yang paling tinggi budi pekertinya, hamba Allah yang paling santun kepada sanak saudaranya, paling sayang kepada keluarganya. Sekali lagi, beliaulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan ini akan saya lanjutkan dari materi-materi saya yang kemarin tentang tanggung jawab orang tua, guru dalam mendidik anak, kaitannya dengan tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, akhlak. Maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan tentang tanggung jawab kita sebagai ayah bunda, sebagai guru, kaitannya dengan pendidikan kejiwaan. Rasa takut itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, pasti dia akan taat kepada perintah Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Takut bukan takut kepada kegelapan. Takut bukan takut ketika dia sendiri. Pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Ada Allah yang membersamai kita. Ma'iyatullah, merasakan kebersamaan Allah di mana saja, di kapan saja, di mana saja kita berada. Selalu ada Allah yang mengawasi kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, sehingga kita tidak pernah takut untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, kita takut untuk bermaksiat atau berbuat yang tidak baik, berbuat zalim kepada orang lain. Kita tanamkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Anakku, adik, nggak boleh takut. Di kamar mandi sendirian, di tempat kegelapan, ada Allah yang membersamai kita. Ketika kita baca ayat itu, ayat perlindungan itu, maka kalau ada syaitan yang mengganggu, dia akan dibakar oleh Allah. Dia akan lari terbirit-birit. Maka satu hal yang selama ini banyak orang menakut-nakuti anaknya ketika mendengar suara, ketika melihat sesuatu, kemudian ketika mendorong anak untuk mau makan, untuk mau tidur, atau melakukan apa, kadang bahkan kita temukan sering orang tua menakut-nakuti anaknya. Sering lihat drama, sinetron, hal-hal yang itu tidak nyata sama sekali, tapi mereka dengan keterbatasan akalnya, mereka merasakan itu seakan-akan nyata, ada dalam kehidupan kita. Sehingga yang tumbuh apa? Rasa takut. Memunculkan anak-anak yang penakut. Kemudian rasa takut yang perlu kita dorong adalah ketika takut menghadapi satu masalah. Takut berbuat salah. Takut ketika dia kelihatan hal yang tidak pas di dalam dirinya. Itu juga memunculkan rasa takut. Kondisi takut yang menumpuk di pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya akan menjadikan pribadi-pribadi yang
penakut. Maka kita akan selesaikan itu dengan terus menanamkan keimanannya kepada Allah. Orang yang meningkat keimanannya kepada Allah, dia akan memiliki jiwa hati yang syaja'ah, memunculkan jiwa kepribadian yang berani menatap masa depan, berani menanggung resiko, berani untuk melakukan kebaikan walaupun ada resiko, ada orang yang tidak suka, ada orang yang menghalangi. Tapi ketika kita tanamkan, Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, Allah akan memberikan pahala kepada kita, Allah akan memberikan jaza, balasan yang terbaik kepada kita, Allah akan memberikan surga kepada kita, karena kita berani melakukan kebaikan. Sifat yang mengganggu jiwa anak kita, yang itu muncul dalam diri anak kita, yang kemudian perlu untuk kemudian kita minimalisir, adalah marah. Marah ini adalah kondisi emosi ya, yang tidak terkontrol ketika kita ayah bunda atau anak kita itu sedang menutupi kekurangan kita, menutupi kesalahan kita, atau apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita cita-citakan tidak tercapai. Maka yang muncul adalah rasa marah. Tapi Allah dan Rasulnya mengajari kita, ketika kita marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu adalah minasyaiton, dari syaiton. Mata kita merah, urat saraf kita di leher sampai kelihatan, ya, maka diredam dengan membaca aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang tadinya dia marah sambil berjalan, suruh berhenti. Yang tadinya berdiri, suruh duduk. Masih marah, suruh terbaring. Karena nggak mungkin orang yang tiduran dalam keadaan terbaring dia akan tetap marah, apalagi sampai melukai, melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini cara Allah dan Rasulnya yang luar biasa, yang mengajari kita ketika kita ingin meredam marah kita. Kemudian juga mengambil air wudhu. Ternyata air wudhu itu bukan sekedar mendinginkan bagian tubuh kita, tapi juga mendinginkan pikiran dan hati kita. Ketika kita membasuh kepala kita, ya, kemudian apa yang kita pikirkan, mengubah suudzon pada orang lain, pada kondisi, keadaan, lingkungan, menjadi husnudzon, berprasangka baik, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hadirkan dalam hidup kita, pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Itu yang kemudian memunculkan keterikatan kita kepada Allah semakin baik, sehingga melembutkan hati kita, memunculkan itminan, ketenangan di dalam hati kita. Nah, saya kira itu ayah bunda sekalian, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, memberikan motivasi kita, ayah bunda sekalian, untuk terus berbuat baik, untuk kemudian tidak bosan mengajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan anak-anak kita, sampai kemudian anak kita tumbuh besar, dewasa, memiliki kepribadian yang baik, yang matang jiwanya, yang kemudian ketika kita orang tua suatu saat pasti akan meninggalkan anak-anak kita. Anak-anak kita sudah memiliki semua bekal-bekal yang akan dia butuhkan ketika hidup. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapati kehidupannya bahagia fid dunya wa fil akhirah. Kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.